Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggi Eka Putri, BP 1711022023, kelas 4A dan 4 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang mana dilaksanakan pada Perumda Air Minum Kota Padang. Masuk yang pertama yaitu pada pendahuluan. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan akademik yang berfokus pada kemampuan dan pengembangan diri mahasiswa untuk berlatih bekerja pada lingkungan kerja yang sesungguhnya. Tujuan diadakan praktik kerja lapangan atau PKL untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari selama perkuliahan. Selain itu juga untuk mengembangkan soft skill yang dimiliki sesuai dengan bidang yang ditekuni dan melatih interaksi dengan tenaga profesional dalam lingkungan pekerjaan. Keterampilan yang dimiliki selama perkuliahan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi intelektual maupun keterampilan mampu bersaing dalam dunia pekerjaan, sehingga mahasiswa mampu bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL, mahasiswa dituntut agar bisa lebih peka berorganisasi, lebih peka terhadap lingkungan, dan tanggap akan permasalahan, serta mampu berinteraksi yang baik dengan para karyawan. Praktik kerja lapangan atau PKL bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa, melatih kedisiplinan, keterampilan, tanggung jawab, dan penyelesaian permasalahan. Praktik kerja lapangan atau PKL ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa semester akhir, yaitu mahasiswa jurusan akuntansi dengan semester 6 untuk program studi D3 dan semester 8 untuk program studi D4. Hal ini sebagai upaya dari program studi untuk dapat mempersiapkan mahasiswanya dalam memasuki dunia kerja. Praktik kerja lapangan atau PKL dilaksanakan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang yang beralamat di Jalan Adi Negoro nomor 43, Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Alasan penulis mengambil instansi ini karena Perumda Air Minum Kota Padang merupakan memiliki jumlah pelanggan yang lebih kurang 4.000 pelanggan. Maka dari itu sangat dibutuhkan ilmu akuntansi dalam mengelola sumber daya yang ada di instansi ini. Dibutuhkan tenaga yang paham akan ilmu akuntansi untuk memudahkan segala kegiatan dan proses yang ada. Untuk itu penulis mengambil instansi ini untuk membantu segala pekerja yang berhubungan dengan ilmu akuntansi. Yang kedua, kita masuk pada profil perusahaan. Sebagai ibu kota Sumatera Barat, Padang telah tampil sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan, dan pariwisata. Dengan luas 694,96 km persegi, terdiri dari 11 kecamatan dan 103 kelurahan. Kota ini dikelilingi oleh perbukitan yang membentang sebelah timur, serta dilalui beberapa sungai besar maupun kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku air minum. PDAM Kota Padang merupakan salah satu perusahaan daerah milik pemerintah Kota Padang yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan air minum kepada masyarakat. Bencana gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter tanggal 30 September 2009 lalu telah menyebabkan kerusakan fisik yang cukup parah di Kota Padang. Sebagian besar perkantoran, pasar, pusat perbelanjaan, jalan, rumah masyarakat, ratusan warga Kota Padang meninggal akibat gempa ini. Demikian juga dengan PDAM Kota Padang. Sebagian besar infrastruktur PDAM ikut rusak, mulai dari gedung perkantoran PDAM, instalasi pengolahan, pipa transmisi, dan distribusi, hingga kerusakan jaringan instalasi rumah-rumah pelanggan. Berkat kebersamaan dan dukungan berbagai pihak, program recovery pasca gempa telah kembali memulihkan pelayanan PDAM Kota Padang. Berbagai infrastruktur yang rusak kini telah berhasil diperbaiki. Pasca recovery PDAM Kota Padang telah menyiapkan berbagai program pengembangan menuju PDAM terbaik dan tercepat dalam memberikan pelayanan. PDAM Kota Padang ini tidak hanya satu di Kota Padang, tetapi terdapat 3 area kerja dari PDAM Kota Padang, yaitu area pelayanan pusat yang beralamat Jalan Haji Agus Salim nomor 10, Sawahan. Area pelayanan pusat ini hanya melayani pelanggan yang sesuai rayon dari area pelayanan pusat tersebut.
Berikutnya area pelayanan utara yang beralamat Jalan Adinegoro, Parupuk Tabiang, Kota Padang. Area pelayanan utara ini melayani pelanggan yang sesuai rayon area pelayanan utara tersebut. Dan yang terakhir area pelayanan selatan yang beralamat di Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Area pelayanan selatan juga melayani pelanggan yang sesuai rayon area pelayanan tersebut. Tugas pokok Perumda Air Minum Kota Padang ini adalah bergerak di bidang jasa pengelolaan air minum untuk mengembangkan perekonomian dan PAD. Dengan pelayanan air minum kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum. Selanjutnya, kita masuk pada pelaksanaan kegiatan PKL. Ada 16 kegiatan pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama yaitu membuat surat permohonan langganan atau SPL, mencetak work order atau WO, membuat STK tunggakan rekening air terrealisasikan, membuat daftar pelanggan menunggak, membuat RAB sambungan baru, membuat kertas kerja audit kelengkapan administrasi dokumen pelanggan, mencetak surat pemberitahuan tunggakan, mengecek tagihan pelanggan di aplikasi Pocket SIM, mengecek kwitansi pasang kembali dan beli meter, mencatat manual data sambungan baru, mengecek info rekening air, membuat laporan penagihan harian, mencetak bon permintaan barang atau jasa, mengarsipkan dokumen sesuai kode pengawas, membatalkan STK dengan aplikasi STK online, dan yang terakhir penagihan menggunakan mesin DDoP. Dan yang terakhir kita masuk pada pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama yaitu hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat atau relevan terhadap pekerjaan selama PKL. Ada 5 hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat. Yang pertama yaitu sikap disiplin, bertanggung jawab, meningkatkan keterampilan yang bermanfaat, membuka wawasan, memperluas pengetahuan, dan yang terakhir yaitu manajemen waktu. Yang kedua yaitu manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi kekurangan yang dimiliki. Ada 6 manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi terhadap kekurangan yang dimiliki. Yang pertama yaitu melatih diri dalam penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan, melatih komunikasi, melatih tentang kerjasama, melatih dalam pemecahan masalah, melatih networking, dan menambah pengalaman. Yang ketiga yaitu evaluasi kekurangan soft skill yang dimiliki. Ada 2 evaluasi kekurangan soft skill yang dimiliki oleh penulis. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam tim. Yang keempat yaitu identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman di tempat PKL. Yang pertama yaitu percaya diri. Yang kedua, bersikap gigih. Yang ketiga, ketekunan. Yang keempat, suka tantangan. Yang terakhir yaitu perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya berdasarkan pengalaman pelaksanaan PKL. Ada 4. Yang pertama yaitu berusaha melakukan hal baik. Yang kedua, mampu mencoba hal baru. Yang ketiga, selalu mengevaluasi diri. Dan yang terakhir, mampu menerima saran dan kritikan.